Kurkuma zedoaria atau yang lebih umum dikenal oleh masyarakat dengan kunyit putih merupakan salah satu jenis tanaman yang akar, minyak, dan juga daunnya digunakan sebagai bahan untuk obat tradisional. Penggunaan kunyit putih sebagai bumbu masakan saat ini sudah berkurang, dikarenakan masyarakat lebih memilih jahe sebagai gantinya. Selain sebagai bumbu masak, kunyit putih juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Salah satunya sebagai obat pencernaan seperti diare. Hal ini dikarenakan kandungan senyawa flavonoid dalam kunyit putih dapat membantu penyembuhan radang pada usus. Masyarakat percaya bahwa dengan mengkonsumsi kunyit putih dapat mengembalikan nafsu makan yang hilang. Benarkah demikian? Lalu adakah efek samping jika mengkonsumsi kunyit putih berlebihan? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dokter di studio. Wah, tadi kalau kita lihat ya, kunyit ini kan digunakan untuk masakan. Yes. Tapi ada dua nih, ada kunyit putih dan kunyit kuning. Dan kunyit putih ini kayaknya agak jarang digunakan untuk masakan. Padahal kadang-kadang juga digunakan sebagai penyedap rasa, Iya. ya. Tapi juga bisa digunakan untuk katanya sih untuk pengobatan, nih, Dokter Haikal. Dan banyak mitos yang berkembang di masyarakat. Katanya diare sembuh dengan konsumsi kunyit putih. Mitos atau fakta? Langsung saja kita undang Dr. Maria, spesialis gizi klinik. Halo, selamat siang, Dokter. Siang, Dok. Dokter Haikal, selamat siang. Sehat nih, Dok? Sehat. Sehat, Ya. ya. Luar biasa. Dok, alhamdulillah. ini kita membahas tentang kunyit putih. Dan ini banyak mitos yang berkembang di masyarakat. Katanya diare sembuh dengan konsumsi kunyit putih. Mitos atau fakta, Dok? Ini mitos. Mitos. Ya. Diare itu kan banyak penyebabnya. Biasanya kenapa diidentikan kalau diare kemudian pakai kunyit putih ini mereda sebenarnya. Karena memang ada efek tadi. Kalau kita cium aja baunya aja sebenarnya ini mendekati bau jahe. Oh iya. Ya. Iya ini sih. identik, ya bener ya. Bener ya. Ya, ini identik dengan rasa nyaman aja. Cuma untuk rasa nyaman. Tetapi kemudian diare menjadi sembuh, ini mitos. Oh, jadi Ini mitos. Iya, berarti ya. mitos. Tidak menyembuhkan diare. Tidak menyembuhkan. Apakah malah ada efek laksatif gitu, Dok? Nah, Oh enggak, Efek enggak. menghentikan diare Tidak, enggak ya? tidak ada ke efek Tidak ada. seperti itu. Tidak ada Oh, sama sekali. Oke, Iya. kita beralih ke mitos atau fakta selanjutnya, yaitu katanya nih, Dok, kunyit putih itu dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Mitos atau fakta? Oh, ini fakta. fakta. Wah. Bisa menghambat. Bisa menghambat pertumbuhan sel kanker, tetapi Iya. kemudian yang sudah kena kanker bukan berarti kemudian nanti kankernya akan hilang, enggak ya. Tetapi untuk mencegah. Karena Mencegah. apa? Ternyata dalam penelitian di tikus, memang penelitian baru di tikus. Karena biasanya apa? Yang berkembang mitos-mitos inilah Iya. kemudian, ini benar nggak ya? Ayo kita teliti. Biasanya penelitian awal memang di hewan coba. Iya. Di hewan coba ternyata terbukti bahwa zat aktif dalam kunyit putih ini mampu untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Sel kanker apa nih, Dok? Iya, Ya, sel kanker apapun. Apapun. Ya, Apapun ya, karena Dok, masih ya? bersifat di laboratorium ya. Jadi ini artinya menghambat pertumbuhan. Menghambat Jadi pertumbuhan, ya. Kalau untuk mencegah, Ya, itu lebih baik karena ya pasti bahan-bahan seperti ini kita sudah tidak ragu lagi pasti mengandung antioksidan, antiinflamasi. yang bisa menangkal radikal bebas, Dok, Betul ya? sekali. Namun bukan Iya. berarti mengobati ya, Dok, Bukan, ya? bukan. Berarti. Nah, ini masyarakat perlu tahu nih, Dok, takarannya agar bisa mencegah pertumbuhan sel kanker. Nah, berhubung tadi penelitiannya ini masih di hewan coba, memang yang diambil adalah bervariasi, tetapi rata-rata 200 gram dari kunyit Kunyit putih. Iya. kunyit segar seperti ini Oh, kunyit diambil segar ya. ya. Kemudian diambil zat aktifnya sebanyak 6,5 zat aktif. Iya. 6,5 gram saja dan inilah yang diteliti diberikan dan memberikan efek Oke. terhadap tadi sel kanker. Pertumbuhan sel kanker. Jadi ini meskipun penelitian baru pada tikus, tapi efeknya pada manusia. Jadi berita baiknya ya memang di dalam kunyit putih Iya. ini ada efek tadi menghambat Sel pertumbuhan sel kanker. Karena dia mengandung antioksidan. Ya, betul Iya. sekali. Oke, fakta atau mitos selanjutnya nih, Dok.
infeksi bisa sembuh dengan kompresan kunyit putih. Oh, mitos. Sayang sekali. Jadi karena sebenarnya bukan karena dikompres dong. Jadi harusnya ini dikonsumsi karena ada sifat antibakteri di dalam kunyit putih. Jadi jangan dikompres kalau mau dapatkan efeknya. Tapi kalau dikonsumsi nih dok, itu bisa mendapatkan efek antiinflamasi, antibakteri. Antibakteri. Ini dikonsumsinya dalam bentuk serbuk atau gimana dok? Jadi biasanya memang orang kalau ya zaman dulu secara tradisional otomatis ya seperti ini diolah. Gitu ya, diolah diambil sarinya. Tapi kan sekarang kita karena mengenal ini lebih ada manfaat, biasanya sudah berupa ekstrak. Hanya memang nanti harus hati-hati. Hati-hati karena ada efek samping lain yang bisa timbul. Apa dok efek sampingnya? Efek sampingnya kalau ini pemakaiannya jangka panjang dan rutin, kadang-kadang ini menurunkan kadar gula darah. Oh, jadi hipoglikemi ya? Jadi lemes gitu ya? Dan biasanya kan karena ini kita sudah sulit sekali mengukur zat aktifnya ada berapa miligram kah, berapa gram kah di dalam 200 gram mungkin ya, atau dalam 100 gram. Ini yang kita susah kontrol. Efek yang timbul hipoglikemi inilah yang memang harus jadi warning. Apalagi kalau yang ingin ambil manfaat itu orang-orang yang menderita kencing manis. Ya. Jadi untuk penyandang diabetes hati-hati juga? Iya, tidak dianjurkan untuk penggunaan rutin apalagi dalam jumlah banyak. Jadi harus bijaksana. Amannya berapa banyak nih dok? Hanya untuk bumbu. Bumbu Saja. Kalau untuk penderita diabetes. Ya. Bumbu masakan? Iya, betul sekali. Bumbu masakan biasanya kan ngambilnya sejumput gitu. Sejumput ya. Karena kalau dari bumbunya sih juga bukan untuk... Nggak apa-apa ya dok ya. Oke. Iya, selanjutnya nih dok, mitos atau fakta bahwa minyak kunyit putih ampuh untuk sembuhkan gigitan nyamuk. Wow, ini mitos dong. Mitos lagi. Ini biasanya mungkin karena minyak kunyit putih. Mirip dengan minyak kayu putih. Gak ada hubungannya tapi gak ada hubungannya sama sekali. Jadi ini mitos. Ini mitos. Mitos. Oke, kita beralih ke mitos atau fakta selanjutnya. Bahwa penyakit lambung nih dok, katanya bisa sembuh dengan kunyit putih. Mitos atau fakta? Fakta. Sembuh nih dok. Wah, kalau memang sih ini kalimatnya agak-agak rancu ya. Karena kalau memang sembuh total, ini sih memang banyak faktor lain yang harus kita kendalikan. Tetapi dalam penelitian bahwa yang diberikan kunyit putih pada tukak lambung ini ternyata bisa memperbaiki nyeri jadi berkurang. Kemudian diidentikanlah bahwa ini kemudian bisa membantu penyembuhan kalau ada tukak ya. Tukak itu luka di dalam lambung. Tetapi efek lain tentu harus hati-hati. Apakah memang ada penyebab lain nih? Bisa dikaitkan juga karena tadi ada efek antibakteri. Jangan-jangan tukak lambungnya ini disebabkan oleh Helicobacter pylori. Bisa jadi. Jadi ini artinya dia bisa membantu penyembuhan. Bisa membantu penyembuhan, tetapi jangan otomatis bergantung saja dengan kunyit tetap putih. harus konsumsi obat dokter ya seperti itu. Oke. Mitos atau fakta selanjutnya nih dok, bahwa kunyit putih ini dapat meredakan gejala penyakit artritis. Mitos atau fakta dok? Stop, jangan dijawab dulu. Sesaat lagi kita akan menjawabnya tetap di acara Ayo Hidup Sehat. Pemirsa, tanaman rimpang kunyit putih memang sejak bertahun-tahun lalu telah digunakan nenek moyang kita sebagai obat untuk mengobati masalah kewanitaan. Bahkan sebelumnya tanaman yang bentuk serta warnanya menyerupai jahe ini dipercaya bisa menghilangkan bau badan, bau pada organ intim wanita dan mampu mengencangkan otot wanita usai melahirkan.
Masyarakat India bahkan menggunakan kunyit putih sebagai obat herbal untuk menyembuhkan gangguan menstruasi, dispepsia, muntah hingga kanker. Pemirsa, tahukah Anda bangsa Cina adalah negara pertama yang melakukan penelitian seputar kunyit putih? Terbukti kunyit putih memiliki sifat menyembuhkan karena mengandung minyak atsiri dan ribosom inacting protein yang mampu menghambat tumbuhnya sel-sel abnormal dalam tubuh. Penelitian ini pun kemudian dilanjutkan oleh sejumlah ilmuwan di Oxford University yang menyebutkan bahwa kunyit putih merupakan tumbuhan herbal yang mengandung antioksidan tinggi yang mampu menghambat perkembangan sel kanker. Pemirsa, ekstrak kunyit putih asal Asia ini ternyata juga digunakan di Amerika untuk pembuatan parfum dan minyak aromaterapi karena memiliki sifat hangat, menenangkan, dan mampu memperbaiki mood. Ya tahu, kalau yang putih itu yang masih muda itu putih. Kalau yang udah kuning itu yang udah bonggolnya, empuknya itu kuning. Ya setahu saya kunyit putih itu untuk obat terutama kanker. Yang kalau kunyit kuning itu yang biangnya untuk obat mah atau asam lambung. Tapi kalau yang anaknya untuk masak. Ya kalau kunyit kuning ya kalau saya tahu, tapi kalau kunyit putih saya kurang tahu. Bentuknya aja saya belum pernah lihat. Iya, buat kesehatan kita yang bangun lahir segala apa itu suka minum kunyit gitu. Hilangin amis. Tahu saya untuk kanker tapi waktu saya berjualan ada yang kecanduan, Mbak. Dia minum terus selama 1 tahun dia sembuh. Ya setahu saya kan kalau kunyit putih katanya buat obat ya. Ini kalau kunyit kuning kan buat jamu, buat bikin kunyit asem, buat masak gitu. Oke, kita kembali lagi. Nah sekarang nih Dokter Maria udah boleh jawab nih dok. Udah boleh ya. Mengenai kunyit putih ini mitos atau fakta bahwa kunyit putih ini bisa meredakan gejala artritis. Iya, ini fakta. Fakta, wah berita baik untuk penderita artritis. Ya tapi jangan dipakai di luar dong ya. Oh, bukan ditompok Bukan Mas, ya. ditempel di sendi ya. Iya, Bukan. tetapi ini untuk dikonsumsi karena dalam kunyit putih mengandung antiinflamasi. Berapa banyak dok Ya, konsumsinya? biasanya gitu tuh. Berapa banyak nih, Iya. berapa lama gitu Seberapa ya. sering? Seberapa Gitu. sering. Nah, berapa banyak memang sampai sekarang belum ada pakemnya ya. Belum ada aturannya. Patokannya ya. Patokannya. Kita memang cuma akan mengambil untung dari sifat anti-inflamasi dalam kunyit. Kunyit putih ini ya. Ya. Jadi cukup memang ambil rata-rata yang aman sih 100 gram. 100 100 sampai itu? 200 gram. Kira-kira Itu seberapa banyak, kira-kira Dok? berapa banyak Ya, butir ini memang harus nih, balik Dok? lagi ditimbang. Karena Timbang. tadi kan Ya, ini Dok, ya. ukurannya beda-beda ya. Beda-beda. Beda-beda. Ini dikonsumsinya direbus atau Biasanya diicip langsung? diparut. Oh, diparut. Diparut untuk diambil saringnya. Sampai seperti bubuk seperti Kalau ini, ini Dok? biasanya dikonsumsi untuk bahan masakan. Masakan. Biasanya Iya. yang ala-ala Thailand ya, yang Iya. saya tahu ya. Iya, betul. Nah, lalu berapa sering? Nah, hati-hati lagi kalau berapa sering karena tadi ada efek yang bisa timbul hipoglikemi. Iya. Iya. Lalu beberapa orang yang mungkin tidak tahu bisa juga beresiko kalau dia alergi. Walaupun dikatakan ini bisa bersifat anti alergi juga. Oh, oke. Ada orang tertentu yang Iya. tidak cocok. Oke. Oke, jadi mesti tahu takarannya dok ya? Masih Ya, tahap hati-hati. bijaksana aja Bijaksana. menggunakan. Kalau dalam jangka beberapa hari kemudian tidak mereda, ya ini memang saatnya untuk diperiksa. Oke. Periksa ya, Iya. oke. Selanjutnya Selanjutnya. nih dok, mitos atau fakta kunyit putih menghambat penggumpalan darah. Ya, ini mitos. Belum ada penelitian yang menunjang untuk hal ini. Jadi ini mitos dok ya? Masih mitos ya. Nah, mitos selanjutnya nih dok, dipercaya kunyit putih ini mampu sembuhkan wasir. Iya. Mitos atau fakta? Ini mitos juga. Mitos juga dok ya? ya dok ya. Jauh Tidak ya. ada hubungannya ya, dok? ya, karena kan kalau mau dihubung-hubungkan, mungkin karena tadi antiinflamasinya itu ya. Tetapi kan kalau wasir itu karena akibat gangguan dari pembuluh darah setempat. Jadi kalau memang kita redakan inflamasinya, proses peradangannya boleh
tetapi otomatis bukan karena wasir identik sama kunyit putih, oh ini enggak. Ya. Jadi ini mitos dok ya, jadi nggak ada kaitannya. Iya. Oke, selanjutnya nih dok, yang terakhir, mitos atau fakta, ibu hamil dan menyusui dilarang konsumsi kunyit putih. Iya, ini fakta. Fakta, wah kenapa nih dok? Fakta, rupanya dari yang ini nih pengalaman penggunaan tradisional, penggunaan kunyit putih ini ternyata beresiko meningkatkan angka keguguran. Waduh, Ini membuat rahim berkontraksi. Ya, betul. Apakah ini kemudian rahim berkontraksi atau efek ke lain? Ini masih diteliti. Ya karena tadi efek seringnya itu mungkin otomatis tidak dilakukan penelitian lebih lanjut. Jadi artinya selama hamil tidak boleh Sebaiknya tidak konsumsi kunyit putih karena masih banyak sekali bahan makanan yang lebih baik. Iya, Ya. Kalau menyusui dok, gimana? Termasuk karena belum diketahui apakah kemudian ini akan terikut ke air susu. Tapi kalau kunyit putihnya ada di dalam masakan, kan agak susah dok. Apa masih aman? Yang dimaksudkan adalah untuk penggunaan rutin pengobatan tradisional. Tetapi kalau untuk dalam masakan ini tadi penggunaannya kan biasanya sejumput aja. Tidak masalah dok ya? Tidak masalah. Tidak masalah. Oke, Iya. mesti hati-hati berarti ya untuk ibu hamil dan menyusui. Iya. Nah, nih dok, ini dokter mungkin bisa memberikan tips kepada masyarakat yang lagi nonton Ayo Hidup Sehat nih, supaya kita bisa mendapatkan manfaat maksimal dari kunyit putih. Ya, karena kunyit putih ini sebenarnya kita kenal sebagai obat tradisional yang kemudian penggunaannya kita belum tahu apakah ada efek samping yang lebih berbahaya. Jadi sebaiknya bijaksana aja menggunakannya, cukup untuk sebagai bumbu masak saja. Untuk pengobatan lebih baik periksakan dahulu, kemudian terapinya apa itu lebih baik daripada menggunakan hal-hal yang kita belum jelas apakah ini bermanfaat atau tidak. Iya. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya, sangat jelas sekali. Dan nah dokter Arlin nih, dokter Maria juga. Ini kan biasanya nih kalau kita mau ujian itu kan cemas ya, tegang, sampai keringat dingin. Apalagi kalau ketemu calon mertua atau kegap sama mantan nih. Terciduk gitu Terciduk ya. ya. Langsung jadinya keringat dingin biasanya. Tapi hati-hati nih kalau keringat dingin disertai dengan gejala-gejala misalnya nyeri dada atau gejala lain yang mungkin ini suatu penyakit yang serius. Yes. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak pembahasannya sesaat lagi tetap di acara Ayo Hidup Sehat.